Hai pemirsa, selamat datang di SML Talk 2020. Jadi ide dasar ya untuk memulai podcast Cop-Cop Jambu itu dimulai dari Maret 2020 ya, di mana dunia dan kehidupan ini lagi heboh dengan corona, kita harus di rumah, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Terus pertanyaannya, gimana kita ngabisin 24 jam itu? Diriku ngerasa kok gelisah banget ya, soalnya biasanya itu heboh sekampung, kesana kesini, terus tiba-tiba udah malam aja tinggal tidur. Jadi ketika itu terjadi, diriku duduk dan berdialog sama diri sendiri, kira-kira mau ngapain ya supaya 24 jam ini berlalu dan ada manfaatnya gitu, ada value-nya. Terus muncul ide, mantap juga nih ya kalau misalnya diriku ngajakin teman-teman sekitar yang di circle diriku untuk ngobrol tentang iya personal story mereka aja, seringan itu, sesantai itu, karena diriku percaya setiap manusia itu punya ceritanya masing-masing yang pastinya ada nilai yang bisa kita petik dan kita pelajari. Dan kenapa podcast? Diriku mikir gini, orang di rumah mau enjoy tidur dan menikmati tontonan atau tontonan Korea dan lain sebagainya. Terus kalau misalnya diriku mau wawancara nampak wajah kan merepotkan orang ya. Orang harus makeup, pening lagi pakai baju apa gitu. Sehingga diriku mikir yang simple aja. Jadinya wawancara via telepon, gak usah pening, nanti covernya ya tinggal mereka kirimkan lah foto terkeren mereka. Jadi itu sih cerita awal Cop-Cop Jambu. Tujuan podcast Cuap-Cuap Jambu ini sebenarnya untuk mengajak teman-teman, orang-orang yang mendengarkan itu untuk ayolah kita dengarkan dulu dan gak usah menghakimi gitu. Karena percayalah ketika dirimu punya niat untuk meluangkan waktu, duduk dan mendengarkan orang ini bercerita, dirimu pasti akan terdiam dengan judgment-judgment yang mungkin dirimu sudah lontarkan di awal gitu. Jadi dengarkan dulu, baru kamu bisa pahami. Kita itu sesama manusia, tidak ada hak untuk memberi penilaian terhadap manusia lain. Jadi diriku selalu bilang di Cop-Cop Jambu itu ya let us listen and don't judge, seperti itu. Kalau diriku ditanyain ya episode mana yang paling berkesan, diriku nggak bisa mention specifically episode berapa gitu. Karena gimana ya, diriku wawancara manusia lebih dari 100 insan manusia dengan berbagai story, dan mostly ceritanya itu ada yang bikin sesak jantung, ada yang bikin gak habis pikir, ada yang sangat inspiratif gitu. Tapi kalau boleh berbagi, topik-topik yang agak cemana gitu ya, yang membuat bukan hanya pendengar yang agak gimana gitu, tapi diriku sendiri yang mewawancarainya juga belajar banyak sih tentang ya mungkin para pendengar di sana kalian udah lihat dong ya judul-judul yang kayak tentang poliamori lah, BDSM, ada ngobrolin 18 plus plus, ada juga cerita manusia yang menurut diriku itu dia udah jatuh ketimpa tangga, terus ketimpa tangganya 2 kali lagi, atap juga sekalian lah semuanya gitu, tetapi di ending story-nya itu ya dia juga mendapatkan kebahagiaannya. Jadi diriku rasa memang setiap manusia deserve untuk menjadi bahagia ya, begitu. Jadi kalau ditanya yang berkesan, nggak ada satu episode yang spesifik gitu, semuanya berkesan. Tapi kalau yang agak cemana gitu ya, mungkin topik-topik yang selama ini tabu untuk dibahas di halayak ramai, begitu. Oke, kalau diriku boleh jujur mungkin seperti ini. Kita lahir di negara yang kalau ngobrolin tentang seksualitas itu kayak kamu menggatal ya, atau kayak tabu dan lain sebagainya gitu. Nah, diriku hadir mengupas ini untuk memberitahukan ke orang bahwasannya gila gak sih, manusia itu jenisnya enggak hanya yang dirimu jumpain sehari-hari atau di lingkaran dirimu gitu. Ada manusia di luar sana yang punya fetish yang agak gimana gitu ya, tapi itu nyata adanya gitu. Dan menurut diriku perlu untuk diketahui, sehingga dengan mengetahui ini
kita lebih punya wawasan yang luas dan kita tidak begitu cepat untuk memberi penilaian atau menghakimi satu insan hanya karena misalnya dia lesbi, dia homo, atau dia poliamori, atau dia punya fetish BDSM di klasifikasi yang mana gitu. Jadi diriku hadir membawa warna baru sekaligus bisa memberikan informasi yang nyata gitu. Di lapangan tuh seperti itu loh. Ada loh orang yang nggak bisa hidup dengan satu pasangan. Ada loh orang yang homonya itu dikarenakan dia diperkosa ya sama kepala sekolahnya. Nah kalau kita tidak duduk dan mendengarkan, kita tidak akan tahu gitu. Apa sih latar belakang ini orang bisa sampai di sini? Tiga hal. Yang pertama seperti yang diriku sampaikan tadi ya sebelumnya, bahwasannya setelah diriku mendengarkan beberapa insan yang pernah gagal, pernah sesak jantung karena hidup kayak ditampar beberapa kali, karena ya diberi proses lah gitu sama Tuhan, pada akhirnya ya mereka juga senang kok, diberi hadiah juga kok setelah berproses dengan ikhlas. Yang kedua, diriku belajar banget ternyata mendengarkan itu sepowerful itu gitu loh. Ternyata sekedar lu duduk, lu mendengarkan orang merasa beban hidupnya yang selama ini 1 ton ternyata berkurang drastis setelah dia didengarkan gitu. Jadi memang orang tuh selalu bilang kayak manusia itu ingin didengarkan ya, bukan hanya wanita ya pemirsa. Itu sih. Dan yang ketiga itu diriku jadi belajar itu tadi ya, kita ini sesama manusia menjalani hidup, kita tidak punya hak sama sekali untuk memberi penilaian atau judgement terhadap manusia lain gitu, karena kita tidak benar-benar memijakkan kaki kita di sepatu si manusia lain ini loh, yang mereka jalanin itu apa, kita nggak benar-benar tahu, kita nggak benar-benar di sana, jadi kita tidak punya hak sama sekali untuk memberi penilaian. Oke, ngobrolin tentang COVID-19 ya. Branding COVID ini semengerikan itu ya pemirsa, semengerikan itu. Dan gimana ya, ketika people know that, ada temen yang bilang gini, kamu yakin kamu mau sharing cerita ini ke orang-orang gitu, kayak why people menganggap ini adalah sebuah aib. Nah kalau saya berpikirnya, saya mau berbagi gitu, bahwasannya ya COVID ini ada, kita nggak perlu seheboh itu, nggak perlu setakut itu, tapi kita tetap harus waspada. Dan mari kita sekarang bercerita tentang itu ya. Jadi berawal dari akhir September itu kalau nggak salah tanggal 29 gitu, diriku agak demam jambu ya pada saat itu. Selama dunia lagi heboh COVID, diriku sama sekali nggak pernah cari tahu gejalanya itu gimana, numbersnya berapa, no, nggak pernah. Jadi ketika diriku waktu itu demam, diriku sadar wisata tuh, oke, ini lagi corona, jadi saya nggak boleh ketemu orang dulu. Jadi itu kalau nggak salah tuh Minggu, akhirnya diriku memutuskan Senin nggak ke sekolah. Senin itu kayak ngasih waktu, 24 jam untuk badan kira-kira reaksi apa sih besok itu gimana sih gitu. Ya udah, Senin diriku rehat di rumah, baru akhirnya di Senin itu diriku memutuskan untuk search apa sih gejala COVID-19. Keluarlah itu kan, demam, pening, sore throat gitu. Terus ada di situ kehilangan penciuman dan rasa. Terus diriku mikir kayak, kira-kira ini COVID-19 nggak sih? Sampai diriku bilang gini, hari ini kita kasih kesempatan another 24 hours. Jadi akhirnya keesokan harinya, karena masih demam, diriku udah nggak mikir lagi, 1, 2, 3 langsung ke dokter dan bilang ke dokter, dok boleh saya minta surat referensi untuk mau tes swab. Terus dokternya bilang, kenapa? Saya merasa kayak saya sudah tidak bisa mencium bau, tapi saya nggak sesak, saya nggak bisa mencium bau. Terus dokter bilang, kamu masih bisa cium minyak kayu putih? Nggak. Atau durian lah, biar lebih pasti gitu. Terus saya bilang,
minyak kayu putih itu udah nggak tercium sih. Makanan mau selezat apa itu nggak tercium sama sekali, nol. Tidak bisa mencium, tidak bisa merasa. Terus dokternya bilang oke, dia kasih surat, akhirnya saya pergi swab. Tapi pada waktu itu swab itu harus tunggu beberapa hari. Pas diriku pulang, diriku udah bersikap dan beranggapan kalau saya positif. Jadi saya langsung bener-bener kamar saya itu biasanya itu ada kayak pintu ke kamar sebelah. Jadi akhirnya pintu itu harus ditutup. Pokoknya heboh sekampung lah ya, itu ditutup, disekat, dibungkus plastik lagi. Saya bener-bener nggak keluar. Dan saya langsung bilang kayak ke mama, ke adik gitu yang biasanya mereka main-main ke kamar atau megang-megangin barang yang biasanya diriku pegang, diriku bilang don't touch dan jangan bantu saya apapun. Nah di situ orang tua ya namanya pasti dia gimana ya, si ibu ini dia bilang kayak lucu lah, masa anak saya sakit saya nggak bisa jaga gitu. Terus akhirnya saya bilang ya kalau orang tua saya tetap insisted seperti itu bersikap, saya memilih untuk pada saat itu yaudah kalau nggak saya ke rumah sakit aja kan. Singkat cerita selama 4 hari sebelum hasil itu keluar saya itu udah di kamar aja, nggak keluar sama sekali. Bahkan mau makan itu karena saya kamarnya di lantai 2, dari jendela itu dari jendela itu digantung tali, terus ya udah makanannya diikat di situ. Ya seperti itu yang diriku jalani selama isolasi mandiri COVID-19 ini. Sampai akhirnya hasilnya keluar dan itu memang positif. Sebelum hasilnya keluar, karena saya sudah memang udah sadar diri aja gitu, kayaknya ini memang COVID, sehingga saya tidak ada denials-nya, nggak ada denials. Dari hari itu saya langsung bener-bener kayak merenung tentang, karena itu tadi saya bilang COVID ini brandingnya udah semengerikan itu. Jadi saya berpikir, kira-kira saya besok bangun nggak ya? Kira-kira besok masih dikasih tarik napas dengan senyaman ini nggak sih gitu. Dan mulai merenungkan kayak kiranya kalau besok saya nggak bangun atau saya mulai sesak, saya udah puas gak sih sama hidup yang selama ini saya jalani gitu. Jadi banyak perenungan dalam diri yang selama ini saya nggak punya kesempatan untuk benar-benar untuk benar-benar bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan krusial dalam hidup ini. Jadi itu yang terjadi. Dan dari proses ini diriku merasa gini ya, sebagai manusia terlepas dari adanya COVID atau tidak, tapi karena ada COVID, saya belajar ini. Sebagai manusia, kita itu tidak boleh kehilangan self-mastery, self-power, dan self-control dalam diri kita. Gitu. Nah, mungkin kalau pada saat berproses itu diriku kayak terlalu, kehilangan self-control atau self-power dan self-mastery ini, saya nggak akan menjalani dengan mindful ya. Dalam artian gini, kita itu kalau sakit, kita kerap kali itu memilih untuk bangunnya lebih siang dalam kita jadikan alasan bahwasannya untuk istirahat gitu. Nah tapi ketika COVID-19 saya merasa saya harus benar-benar menjalani hari-hari dengan pola yang sangat teratur. Jadi saya malahan bangunnya lebih pagi ya, jam 6, jam 6.30, meditasi, sadari nafas, terus baru berjalan dengan makanan-makanan dan asupan-asupan yang harus saya konsumsi gitu. Jadi menurut saya proses ini benar-benar mengajari saya itu tadi yang udah saya bagikan. Dan juga karena saya udah mengalami ini, ya yang mau saya highlight itu bahwasannya ya ini benar ada, kita tidak perlu takut, tapi kita perlu waspada. Dan ya sebagai manusia janganlah sampai kehilangan yang 3 itu tadi ya, self control, self power, self mastery gitu. Karena kalau enggak dirimu akan sangat stressful sekali. Lu bayangin gak sih kayak lu 10-an hari, kayaknya diriku total itu 20 hari gitu hanya di kamar itu. Jadi ya you spend your time hanya dengan dirimu sendiri. Di situ diriku merasa diriku jadi lebih mengenal diriku sendiri lagi sih. Itu kalau boleh berbagi. Nanti kalau dicakapkan panjang kali nggak siap-siap kan. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau dengar ceritanya boleh ke episode 120. Oke, jadi pemirsa sebelum kita akhiri perbincangan hangat kita ini tadi ya tentang cop-cop jambu dan lain sebagainya,
Untuk penutupan diriku cuma pengen bilang coba renungkan kembali dari Maret 2020 ya, ketika dunia dan kehidupan ini lagi heboh dengan COVID-19, dan selama ini sebelum itu kita selalu bilang we don't have time, we are too busy dan lain sebagainya. Renungkan kembali apa yang udah dirimu lakukan untuk dirimu sendiri. Perenungan-perenungan dan dialog-dialog bersama dirimu sendiri itu penting banget. Dan untuk diriku sendiri ya, diriku belajar intinya ternyata mendengarkan itu seajaib itu. Ternyata hanya dengan mendengarkan dengan seksama itu kita bisa menyelamatkan manusia lain. Thank you so much everyone for having me.